Iya, puji Tuhan. Sahabat Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perkembangan gereja sampai saat ini, begitu luar biasa. Ada begitu banyak aliran-aliran gereja yang bermunculan di zaman sekarang ini. Dan tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi setiap kita. Bahkan kalau catatan yang ada di Dirjen, di Mas Kristen, sekarang kalau tidak salah sudah ada 328 sinode. Sehingga dengan begitu banyaknya sinode yang ada, sehingga akhirnya Dirjen membatasi untuk tidak mengeluarkan SK yang baru lagi ya, untuk sinode yang baru. Caranya dengan sulit memperberat persyaratan untuk membuat yang namanya sinode yang baru. Jadi saudara bisa bayangkan ada sekitar 328. Dan saya percaya setiap orang-orang Kristen menyadari dan memahami bahwa gereja itu tidak bisa menyelamatkan jiwa manusia. Saya kira semua kita pun sepakat bahwa tidak ada satu gereja pun, mau yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, tidak ada gereja yang ada di seluruh dunia yang sanggup dan mampu menyelamatkan jiwa manusia. Hanya iman kepada Sang Juru Selamat, di mana Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Selanjutnya Dia bilang, tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Makanya ketika Sang Juru Selamat, Sang Mesias datang ke dunia ini, Dia tidak membawa sinode tertentu, Dia tidak membawa aliran tertentu, tetapi yang Dia bawa adalah hukum undang-undang yang berlaku di dalam kerajaannya Dia, yaitu kerajaan Samayim, kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun gereja Tuhan, umat Tuhan menyatakan dan mengakui bahwa gereja tidak bisa menyelamatkan jiwa manusia, tetapi kalau kita mau jujur, apalagi kami sebagai hamba Tuhan, para pendiri-pendiri, para pendeta, para ketua-ketua sinode, para pengkhotbah, secara tidak langsung sebenarnya sedang terlibat dalam sebuah kompetisi. Kompetisinya apa? Tidak lain bahwa masing-masing hamba Tuhan pasti menyatakan, mengklaim dirinya dan ajarannya, apa yang dia sampaikan itulah yang paling benar. Ini secara tidak langsung bahwa para hamba Tuhan, para pengkhotbah ada dalam sebuah kompetisi, bagaimana mereka mencoba untuk meyakinkan jemaat dan umat Tuhan bahwa ajaran yang dia sampaikan itulah, doktrin yang mereka anut itulah justru yang paling benar dibandingkan dengan gereja-gereja atau ajaran-ajaran dengan pendeta yang lainnya.
Dan itu sampai sekarang kita bisa lihat terjadi di YouTube, di medsos, berkembang. Pendeta satu menyerang pendeta yang lain. Pendeta yang satu mengklaim ajarannya seolah-olah lebih benar daripada ajaran-ajaran yang lain. Tetapi saudara-saudara, kalau kita mau jujur, ada satu persamaan yang mendasar, yang dianut oleh semua gereja, yang dianut oleh semua hamba Tuhan, para pendeta, para pengkhotbah, yaitu menjadikan yang namanya kitab suci itu sebagai otoritas tertinggi yang diakui dan yang diyakini sebagai sumber kebenaran yang diwahyukan atau yang diilhamkan oleh Tuhan. Saya ulangi lagi saudara-saudara, semua gereja, aliran apapun itu, dan semua hamba Tuhan meyakini, mengakui bahwa kitab suci itu adalah otoritas tertinggi yang diwahyukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang khusus, kepada para murid-muridnya, untuk menuliskan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi gereja Tuhan di zaman itu sampai di zaman sekarang. Tetapi yang menjadi pertanyaan atau tantangan untuk kita bersama, apakah benar semua hamba Tuhan, semua para pengkhotbah mengakui bahwa apa yang tertulis itu sebagai sumber kebenaran yang hakiki, yang harus kita turuti dan kita jalankan? Dengan kata lain, apakah apa yang tertulis di dalam kitab suci itu benar-benar diberlakukan, benar-benar diajarkan oleh para pengkhotbah, oleh hamba Tuhan di gerejanya kepada umatnya, atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Betul, di satu sisi kita menjadikan kitab suci itu sebagai otoritas tertinggi yang kita yakini bahwa apa yang tertulis di dalamnya ini merupakan pengilhaman. Semua diilhamkan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, tantangan untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini, untuk para pendeta, untuk para pengkhotbah, apakah yang tertulis di dalamnya itu benar-benar diajarkan kepada jemaat, kepada umat Tuhan, atau tidak? Kita tahu bersama bahwa di zaman Yeshua HaMasiah, Sang Juru Selamat, firman yang datang menjadi manusia dengan sebuah misi penyelamatan. Ketika Elohim dalam wujud manusia ini, saudara, hadir di dunia, Dia sempat mengingatkan kepada para pengikutnya, kepada murid-muridnya, hati-hati kalian terhadap yang namanya ragi orang-orang Farisi dan ragi orang-orang Saduki. Memang saat itu murid-muridnya belum mengerti dan memahami, sehingga mereka beranggapan dalam konteks itu, wah, ini guru kita ini ngomong soal ragi karena dia tahu kita lagi tidak bawa roti. Sehingga Yeshua harus menegur mereka. Dan dikatakan sebagai angkatan orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana mungkin engkau bisa memahami yang saya maksudkan ini adalah roti makanan yang bisa memuaskan hanya tubuh jasmani ini? Kalian lupa bagaimana hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan
Tuhan sanggup memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak terhitung, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalian lupa bagaimana 7 roti bisa memberikan makan 4.000 orang. Dari situ mereka mulai tersentak. Mereka merenung dan mereka akhirnya ambil kesimpulan bahwa ini bukan roti makanan. Lalu Yosua bilang, apa? Hati-hatilah terhadap pengajaran. Hati-hati terhadap khotbah yang disampaikan, yang diajarkan oleh kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Oh, ternyata konteks itu baru dipahami dan dimengerti oleh para murid. Kita harus hati-hati yang namanya ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kalau di situ ada tanda kutip, saudaraku, kalau di situ ada sebuah warning yang ditekankan oleh Yosua, berarti di sini yang dimaksud oleh Yosua bukan soal masalah Torah yang mereka anut, Torah yang tertulis yang bersumber kepada 5 kitab Mose. Dari Kejadian sampai kitab Ulangan, bukan. Tetapi yang disuruh oleh Yosua Hamasya diberikan warning untuk mereka waspada itu adalah apa? Ternyata adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rabi-rabi di zaman itu. Dan ajaran itu sudah berlangsung turun-temurun menjadi yang namanya sebuah tradisi. Dan tradisi yang dimaksud oleh Yosua ini adalah tradisi-tradisi yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Mose kepada nenek moyang mereka, yaitu orang Israel, sejak mereka ada di padang gurun. Dengan kata lain, saudaraku, hati-hati Yosua bilang dengan yang namanya tradisi. Kita lihat dan kita tahu bagaimana orang-orang Yahudi, contoh misalnya dalam kitab Mattityahu atau Matius pasal 15, soal masalah waktu murid-murid saking laparnya datang bertamu di rumah orang, waktu mereka makan itu mereka tidak membasuh tangan, tidak mencuci tangan. Dan ini menjadi persoalan bagi orang-orang Yahudi yang hadir saat itu. Ini menjadi sandungan karena mereka diajarkan oleh para rabi turun-temurun gak boleh. Dalam konteks inilah, konteks cuci tangan inilah Yosua bilang apa yang tidak masuk itu, apa yang masuk itu tidak menajiskan. Dengan kata lain, kamu makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tangan yang tidak dicuci, tangan yang tidak dibersihkan, itu tidak akan menajiskan dirimu. Apalagi menajiskan kerohanianmu. Yang justru menajiskan itu apa yang keluar. Ketika kamu menghakimi orang, itu menajiskan tubuhmu, kerohanianmu. Ketika kamu memaki orang, mengutuk orang, itu dalam konteks membasuh tangan, mencuci tangan. Dengan kata lain, sudah jadi kebiasaan di kalangan orang-orang Yahudi zaman itu, mereka lebih menjunjung tinggi tradisi yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, para rabi-rabi, daripada yang namanya hukum-hukum Tuhan yang dipercayakan kepada Mose. Memang waktu rabi-rabi membuat yang namanya hukum lisan, ya. Kalau sekarang mungkin di dalam kekristenan lebih dikenal dengan Talmud. Sebenarnya memang tujuannya baik.
Tujuan para rabi-rabi ini adalah untuk menjaga keutuhan Torah. Jadi dibuat pagar. Contoh misalnya, hukum keempat, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8, ingat dan kuduskan hari Sabat. Bagaimana caranya supaya orang Yahudi ini jangan bersalah terhadap hukum tentang Sabat? Maka dibuatlah berbagai macam aturan. Orang-orang Yahudi tidak boleh hari Sabat berjalan jauh, misalnya lebih daripada 1 kilometer. Kalau mereka naik anak tangga, tidak boleh naik anak tangga. Jadi ini dibuat, saudara. Ya. Kalau mereka mandi sikat giginya nggak boleh sampai ada keluar darah. Kalau memasuki Sabat misalnya mereka tidak menyalakan lampu, berarti lampunya nggak boleh dinyalakan sampai selesai tutup Sabat. Kalau mau dinyalakan, jadi nyalakan sebelum Sabat. Nggak boleh ada mati-mati hidup gitu kan. Nah ini dibuat sebenarnya tujuannya baik awalnya. Tetapi sudah kebablasan. Sampai kalau orang pun sedang dalam kesusahan karena itu hari Sabat tidak boleh dibantu, tidak boleh ditolong. Hal-hal inilah kemudian ketika Yeshua datang dalam wujud manusia, dia coba luruskan. Jadi saudara-saudaraku, tradisi itu tidak dosa. Selama tradisi itu tidak bertentangan dengan firman yang tertulis. Semua daerah, semua suku punya tradisi, punya kebiasaan. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jeli, minta hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana tradisi, atau yang juga kita kenal dengan adat, yang bertentangan dengan firman dan tidak. Apalagi Batak, Toraja, ini kental dengan tradisi, kental dengan adat. Tapi saya katakan sekali lagi saudaraku, tradisi tidak dosa, selama tidak bertentangan dengan firman. Nah yang jadi persoalan, orang itu saudaraku yang dikasihi Tuhan lebih menjunjung tinggi adatnya, tradisinya daripada firman. Saya pernah memimpin saudara ibadah pemakaman yang meninggal kebetulan dari tempatnya Pak Manik. Aing dua-dua Manik. Manik yang tua, Manik senior, gitu kan. Saya sudah diwanti-wanti sama tua-tuanya. Pak, ibadahnya jangan lama-lama karena ada adat. Khotbahnya singkat saja. Ya saya juga tidak mau jadi sandungan. Jadi ya termasuk singkat lah. Tapi ternyata adatnya mereka acaranya lama banget. Aduh. Saya baru tahu itu. Saya bilang ini nggak fair. Ibadah disuruh singkat. Bayangkan orangnya digilir, disuruh omong satu-satu, jauh lebih panjang dari apa yang saya sampaikan dari khotbah saya. Saya risih, aduh Tuhan, ngeri kali lah, begitu. Ya? Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan gereja Tuhan. Banyak orang ketika disampaikan tentang kebenaran, mereka punya dalil, mereka punya alasan. Ini sudah jadi tradisi Pak Pendeta. Sudah jadi tradisi turun-temurun.
tradisi ini bukan puluhan tahun, sudah ratusan tahun. Ini yang jadi persoalan. Saya sudah garis bawahi tadi di awal bahwa tradisi itu tidak dosa. Tetapi jangan sampai kita sebagai gereja Tuhan, kita menjunjung tinggi tradisi kita yang justru kita jalankan, yang kita lakukan di dalam gereja kita, daripada justru kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang hakiki. Nah, sangat disayangkan saudaraku kalau banyak gereja-gereja justru yang lebih tertegun dengan tradisi gerejanya. Lebih terpukau dengan tradisi gerejanya daripada kebenaran yang harus diberlakukan, dijalankan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi dasar bagi sebuah gereja sehingga bisa menjadikan satu hal itu menjadi sebuah doktrin dan kemudian menolak sesuatu hal itu untuk kemudian dijadikan sebagai sebuah doktrin? Dasarnya apa? Jelas sekali saudaraku, kita harus memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dasar yang hakiki, yang tidak lain adalah kitab suci. Dan apa yang kami sampaikan, apa yang kami lakukan, dasarnya ada tertulis di dalam kitab suci. Apalagi kalau, saya lupa namanya tadi sih, Manik Junior. Ya. Tahu, wah ternyata ada juga yang model karismatik seperti ini. Ya. Nanti tanya sama Joy, dasarnya mana? Ayatnya mana perempuan berdoa menundungkan kepala, memakai tudung? Dasarnya mana laki-laki pakai tali? Dasarnya mana ibadahnya Sabat? Dasarnya mana kita menyebutkan nama dengan Yeshua? Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sekali-kali kita membenarkan apa yang menjadi kebiasaan. Tetapi justru kita harus berani membiasakan apa yang benar. Jadi karena ini sudah biasa, lalu dianggap orang bahwa itulah kebenaran. Kita percaya bahwa iman itu saudaraku yang diinginkan Tuhan bukanlah iman yang statis. Iman yang dikehendaki Tuhan itu adalah iman yang terus bergerak maju. Dari bayi, kanak-kanak sampai dewasa. Karena tuntunan Tuhan pun dalam hidup kita itu tidak pernah statis. Terus bergerak. Kita juga sama. Kita sama. Dulu mirip dengan mayoritas mungkin karismatik pada umumnya. Ya tatanan ibadahnya, ya hari ibadahnya sama, nggak ada yang beda. Tetapi ketika Tuhan menyingkapkan dan membukakan akan rahasia-rahasia kebenaran yang saya sampaikan di Sabat yang lalu tentang kita sebagai Israel rohani. Lucu saudara, aneh, bin ajaib. Kita kekristenan menamakan diri Israel rohani, tetapi jelas sekali hukum-hukumnya berbeda dengan hukum-hukum yang dipercayakan kepada Israel jasmani.
Kita jujur, kita fair. Contoh yang saya katakan tadi, ibadah yang diberikan oleh Bapa Yahweh melalui Mose kepada orang Israel, misalnya Sabat. Contoh misalnya kita bicara atribut. Kalau agama lain memakai atributnya penuh dengan kebanggaan. Dan agama yang lain melihat orang-orang yang memakai atribut mereka dengan penuh kebanggaan. Biasa aja. Kita misalnya melihat para suster pakai baju mereka. Biasa kan? Kita melihat seorang ustadz misalnya dengan serbannya. Biasa bagi kita. Tapi coba orang Kristen, Anda tahu Malik Junior, lihat ibu-ibunya ini, ya? Asing. Padahal apa yang kita lakukan itu semua tertulis. Baca saja 1 Korintus pasal 11. Jadi semua dibukakan, disingkapkan. Memang ibarat ikan, saudara. Kita ini lagi lawan arus. Dan hanya ikan-ikan yang hidup yang berani untuk lawan arus. Kalau ikan mati selalu terbawa arus. Namanya juga udah mati. Ini bagian yang saya ingin sekali lagi tegaskan kepada kita, bahwa jangan membenarkan apa yang biasa. Oh, karena ini udah kebiasaan, sudah turun-temurun, sudah jadi tradisi. Ratusan tahun kita memanggil Tuhan dengan nama ini. Masa sekarang kan yang penting katanya hati. Dan saya mau katakan sekali lagi, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa takut kita akan Tuhan, rasa hormat kita akan Tuhan, itu akan tumbuh ketika kita menyadari akan kemahakuasaan Dia, akan kemahahadiran Dia, sehingga kita akan datang kepada Tuhan dengan sebuah penghormatan. Kita akan menyanjung Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan itu dengan hal hal-hal yang mulia yang Tuhan inginkan. Tidak salah memang Tuhan melihat hati. Tidak salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menyadari akan yang namanya kebenaran Tuhan, kekudusan Tuhan, kemahatahuan, kemahahadiran Tuhan, kita pasti akan datang menghadap Tuhan dengan sebuah penghormatan. Kita menghargai Tuhan secara pantas. Saya pernah memberikan contoh misalnya. Mungkin kalau misalnya, ya karena maklum, karena baru suka dijadikan contoh, enggak apa-apa ya Pak Manik Junior. Belum Pak. Ya. Biasanya kalau misalnya you sendiri di rumah, pasti you akan berlaku ya semaunya. Ya duduk angkat kaki, nggak apa-apa. Tapi kalau coba datang tiba-tiba atau di situ ada calon mertua, kira-kira kamu akan menjaga sikap apa tidak? Jaga. Ini ada calon mertua, hadir masalahnya. Ada. Contoh yang paling sederhana kita bisa lihat kenapa bisa terjadi banyak pelanggaran lalu lintas di luar sana.
Karena tidak ada polisi. Lihat dulu, oh nggak ada, terobos, ya kan? Tapi coba dia tahu, dia sadar bahwa ada penegak hukum, ada polisi di ujung sana, jalur busway, berani nggak dia? Nggak berani. Saya doang sih kadang-kadang berani. Begitu di stop tembak 3 kali, tak lewat aman. Dia tahu anggota. Pernah udah ditembak, sudah tetap di stop juga. Sorry be, dari Cilandak, buru-buru lewat. Loh, saya nggak bohong, KTP saya Cilandak. Ya image mereka Cilandak itu KKO, marinir, ya itu salah situ. Saya kan nggak mengaku marinir. Saya bilang Cilandak sesuai KTP. Sorry be, Cilandak, buru-buru. Jangan ditiru sudah. Ini perihal yang tidak baik. Nah, yang ingin saya angkat, kenapa ada bisa terjadi pelanggaran? Karena tidak menyadari ada kehadiran si penegak hukum. Coba kalau dia tahu ada polisi, nggak berani. Sama kadang-kadang kita datang menghadap Tuhan dengan seenaknya. Perempuan datang, bajunya dengan setengah bahan, ya kan? Belahannya kiri kanan muka belakang. Coba saudara, kalau saudara sebagai manusia memandang Tuhan itu yang kudus, lalu melihat yang seperti itu datang menghadap Tuhan. Kita punya jemaat sudah almarhum. Waktu itu dia bilang begini, wah dia hobi jualan. Suka jualan di salah satu gereja GPIB yang ada di Jakarta Selatan. Dia bilang, Pak Gembala, saya heran di gereja itu. Waduh, pakai salib gede-gede, tetapi aduh gunungnya juga gede-gede. Saudara, coba kita manusia menempatkan. Kita saja kadang-kadang manusia melihat yang begitu rasanya nggak pantas menghadap Tuhan. Ya apalagi Tuhan yang adalah kudus. Lalu kemudian kita bungkus dengan sebuah kalimat, toh juga Tuhan melihat. Tuhan melihat hati. Saya percaya kalau saudara menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dengan sebuah dasar bahwa dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha melihat, maha tahu, maha hadir. Tidak mungkin saudara datang kepada Tuhan, lagi dengar khotbah, main Facebook, dia ada lagi yang main game. Kenapa dia bisa bebas main game? Kenapa dia bisa bebas main medsos? Karena tidak dibangun dasar ini, bahwa Tuhan itu maha melihat, maha tahu, maha hadir. Hati-hati. Mesbah doa kemarin saya menyampaikan renungan soal masalah tentang anak yang bebal. Ciri-ciri orang yang bebal itu tidak mau menerima nasihat dan didikan. Hari ini saudara dengar nasihat Tuhan. Hari ini saudara dengar didikan Tuhan. Tinggal kita menempatkan posisi, kita menjadi orang bebal atau orang yang bijaksana. Saya teringat satu ibu-ibu, setiap kali dia pergi ke kebun, dia lihat rasa-rasanya ini buah duku saya makin lama kok makin kurang. Kayaknya ini ada yang suka nyuri. Besoknya dia datang lagi, kayaknya makin kurang ini. Akhirnya saudara dia buat tulisan, biar saya tidak lihat, tetapi ada yang lihat. Waktu pencuri ini datang mau naik lagi, dia lihat tulisan. Dia balik tulisannya, dia tulis, biar ada yang lihat, tapi dia tidak mau kasih tahu. Ini namanya orang yang
dasar bebal. Membenarkan diri. Itu orang bebal suka membenarkan diri. Dibangunlah berbagai macam argumentasi untuk membenarkan dirinya, perbuatannya, sikapnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbeda. Kedekatan kita dengan Tuhan akan membangun yang namanya rasa hormat tadi. Rasa penghormatan, penghargaan kita itu kepada Tuhan akan terbangun ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Beda kedekatan kita manusia. Justru kedekatan itu bisa merontokkan yang namanya batas-batas toleransi. Misalnya contoh nih, waktu masih pacaran, ya kan? Pengen kentut aja, aduh ditahan ampun-ampun. Apalagi baru PDKT, ya kan? Aduh gaya sampai udah, kalau boleh jangan ada bunyi yang keluar. Namanya masih PDKT. Tapi coba ketika udah menikah, udah dekat, udah lengket, batas-batas toleransinya sudah mulai pudar. Nggak peduli lagi kalau dulu ditahan, sekarang lepas saja. Lepas sudah. Nah itu kita harus jujur. Kedekatan kita dengan sesama itu akan justru merontokkan batas-batas toleransi. Yang dulu salaman aja malu, makin dekat, wah, udah nggak malu lagi. Tetapi kalau dengan Tuhan beda. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka rasa penghormatan kita kepada Tuhan itu akan semakin terbangun. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang kudus, yang harus dihormati, yang harus disanjung, yang harus ditinggikan. Dan kita akan mengupayakan itu, saudara. Kita akan menjaga itu. Kita menjaga agar supaya hati Tuhan jangan tersakiti. Hati Tuhan jangan kecewa, jangan terlukai karena sikap dan perilaku kita sebagai umat Tuhan. Begitu juga kita sebagai suami istri. Di sini ada calon suami istri. Ketika menjadi suami istri, maka suami itu menjadi milik sang istri. Begitu juga sebaliknya, istri itu menjadi milik si suami. Maka hormatilah pasanganmu itu dengan penuh kepantasan. Tempatkan dia sebagai sosok yang betul-betul harus dihormati dan dihargai. Kalau ada yang engkau sanjung di dalam hatimu selain daripada suamimu, selain dari pasanganmu, kalau ada yang engkau sayang, kalau ada di sana yang engkau berikan perhatian lebih daripada pasanganmu, berarti engkau sedang berlaku tidak pantas terhadap pasangan. Berarti engkau tidak menempatkan sebuah penghormatan yang tinggi selayaknya sebagaimana apa yang Tuhan inginkan. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau ada yang kita sayang melebihi Tuhan, yang kita hormati, kita hargai melebihi Tuhan, berarti tanpa kita sadari, secara tidak langsung kita sedang melakukan hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan.
Karena kita sedang menyakiti dia. Kita sedang melukai dia. Ini menjadi perhatian yang penting bagi kita semua. Supaya kita bisa menempatkan diri sebagaimana layaknya kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan. Memang banyak orang yang beranggapan seolah-olah cari duit lebih gampang daripada cari Tuhan. Benar, saudara. Sehingga selalu duit itu, pekerjaan itu menjadi nomor satu. Padahal begitu banyak ayat firman Tuhan. Yesua contoh misalnya bilang, masuklah, berjuanglah masuk melalui jalan yang sempit itu. Karena hanya sedikit orang. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Artinya yang saya mau tekankan kepada kita, saudaraku, mencari Tuhan itu lebih sulit sebenarnya daripada kita mencari uang. Dan saya percaya, kalau sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapat, dengan sebuah pengorbanan, dengan sebuah perjuangan, dengan kerja keras, pasti kita akan menjaga. Pasti, saudaraku, kita akan menghargai apa yang kita peroleh dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan kerja keras. Itu sudah pasti. Makanya kalau kita mau jujur, saya tidak tahu Joy dan temannya ini sudah berapa lama pacaran. Maklum, kita belum ngobrol-ngobrol. Sudah berapa lama si Manik Junior ngejar si Nona Ambon ini, kita juga tidak tahu. Mudah-mudahan butuh perjuangan ya. Oh iya katanya. Ya kan? Biasanya sesuatu yang kita dapat dengan kerja keras, dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Kalau saya dulu paling banter pecel lele, ajak makan. Mampunya segitu soalnya dulu, ya. Itu bagian dari perjuangan, ya. Tapi saya percaya kalau sesuatu yang kita dapat dengan sebuah pengorbanan dan perjuangan, maka kita akan menghargai apa yang kita dapat itu. Sehingga kalau memang bro ini pada akhirnya atas kehendak Tuhan menjadikan sekarang pacarnya ini menjadi istrinya, pasti dia akan jaga betul-betul. Dia akan hargai betul-betul. Kalau contoh di film-film sinetron yang dijodohkan itu, aduh, bodoh amat katanya. Lu mau pulang kek, lu kagak pulang kek, mau sehari, 2 bulan. Ya ada yang udah berapa tahun gak pulang-pulang. Tapi untung bukan dijodohkan gitu ya. Kalau di sinetron nggak peduli, saudara. Karena seolah-olah dapatnya itu nggak perlu perjuangan. Dan begitu juga saudaraku dengan Tuhan. Ketika kita mendapatkan kebenaran yang hakiki, memperoleh ajaran yang benar, maka itu kita akan pertahankan. Kita akan hargai. Bagaimana cara kita menghargai? Kita ikuti apa yang Tuhan inginkan. Jadilah pribadi-pribadi yang mempermuliakan Tuhan, yang menempatkan Tuhan sebagaimana mestinya, dengan penuh kepantasan, dengan penuh penghormatan. Maka dia dari tempat yang maha tinggi. Sekali lagi, Tuhan dari tempat yang di tempat yang maha tinggi akan tersanjung dengan segala sikap yang kita lakukan.
sehingga hidup kita boleh mempermuliakan nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tuhan kiranya memberkati untuk Midas hari ini. Haleluya. Amin.